Haleluya, haleluya, haleluya. Jumpa lagi bersama saya Evangelis Budi Sutejo SMT ya. Pada kesempatan hari ini saya akan berbicara tentang iman, pengharapan, dan kasih. Mengapa saya berbicara langsung 3 tema, saudara? Biasanya kalau orang khotbah kan satu persatu mau bicara tentang iman, pengharapan, atau kasih itu sendiri-sendiri. Tapi ini saya rangkum jadi satu karena ini adalah inti daripada Alkitab atau kitab suci adalah iman, pengharapan, dan kasih. Mari saudara, kita baca dalam kitab Korintus, 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti mempunyai iman. Bagi orang Islam, mereka mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagi orang Hindu, mereka mempunyai iman kepada dewa-dewa dan juga pada Tuhan sebagai yang mereka tinggikan. Bagi orang kepercayaan atau pengayat kepercayaan, itu percaya kepadanya pencipta alam semesta, yaitu Tuhan. Dan juga bagi orang Buddha, mereka beriman kepada Buddha Gautama yang memberi petunjuk hidup, memberi petuah-tuah dalam kehidupan, dan juga pada Tuhan pencipta alam semesta. Bagi orang Katolik, mereka percaya adanya Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, dan juga mereka percaya pada Maria sebagai Bunda Allah. Tetapi bagi kita, umat Kristiani, kita percaya kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Allah Anak dalam hal ini adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman itu apa sih, saudara? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita lihat dari tokoh Alkitab Abraham. Abraham disuruh Tuhan untuk meninggalkan tempat kediamannya dari Ur Kasdim ke tempat lain di mana tidak tahu Abraham harus kemana. Tetapi Allah menyuruh Abraham pergi dari tempat itu. Allah akan menunjukkan tempat yang harus dituju. Abraham mempunyai dasar untuk percaya, mempunyai dasar iman, karena yang menyuruh itu Allah, Tuhan. Nah, suatu saat Abraham berpikir, waduh, usia saya sudah 75 tahun, saya belum punya anak. Bagaimana dengan harta saya ini? Harta saya banyak sekali. Wah, ini yang akan kuwariskan ini abdi saya yang bernama Eliezer. Tetapi Allah berfirman, Abraham, kamu akan mempunyai anak dari kamu sendiri dan istrimu Sarah. Tetapi Abraham percaya walaupun tidak ada dasar. Dia tetap percaya, dia punya iman bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Dan benar, saudara, suatu saat Sarah melahirkan di usia tuanya, yaitu usia 90 tahun. Dan lahirlah Ishak. Itulah karena iman. Dan juga kita lihat, saudara-saudara, seorang tokoh yang luar biasa dalam Alkitab, yaitu Daud. Daud itu orangnya kecil, saudara-saudara, tetapi dia mengapa berani melawan Goliat yang tinggi besar dan sudah berpengalaman dalam pertempuran, sementara Daud hanya seorang penggembala domba.
belum berpengalaman, tetapi dia punya iman, dia percaya, dia punya dasar percaya, dan ada buktinya. Ternyata Goliat bisa dikalahkan oleh Daud karena penyertaan Allah. Saudara, kita sekarang berbicara dengan iman kita tentang keselamatan. Kita mempunyai iman bahwa Tuhan kita itu sanggup menyelamatkan. Ya, kita punya iman Tuhan Yesus itu menebus dosa kita. Mari kita baca dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, kalau kita mendasarkan diri pada perbuatan-perbuatan kita, niscaya kita tidak bisa, saudara, untuk datang dalam kerajaan Allah, karena yang menjadi penghalang itu dosa. Kita tidak mungkin menghadap Tuhan, atau dalam hal ini adalah surga. Tetapi karena kasih karunia, Tuhan menyelamatkan kita. Jadi bukan kita yang menyelamatkan diri sendiri, tetapi Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Nah, saudara yang terkasih, kita akan berbicara juga tentang pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Saudara, sebagai manusia kita mesti mempunyai pengharapan. Seorang mahasiswa dari masa muda sampai masa dewasa, dia menuntut ilmu dengan pengharapan apa, saudara? Supaya dapat pekerjaan yang manusia, kita mesti mempunyai pengharapan. Seorang mahasiswa dari masa muda sampai masa dewasa, dia menuntut ilmu dengan pengharapan apa, saudara? Supaya dapat pekerjaan yang layak. Tapi apakah pengharapan itu sesuai dengan kenyataan? Terkadang antara pengharapan dan kenyataan itu berbeda sama sekali, saudara. Ada orang yang sudah bekerja keras, tapi kenyataannya lain. Tetapi saudara, apabila kita mempunyai pengharapan di dalam Kristus, pengharapan kita itu tidak sia-sia, saudara. Kita juga harus tetap bertekun dalam doa, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan, saudara. Ini dalam Kolose pasal 1 ayat 23. Kita tetap berpegang teguh dalam iman, jangan mau digeser oleh apapun juga yang ada di dunia ini. Terkadang orang bisa imannya gugur di tengah perjalanan karena faktor pernikahan mungkin dengan yang tidak seiman, atau mungkin karena jabatan sehingga imannya ditinggalkan. Tetapi kesudahannya adalah kebinasaan. Jadi kita tetap harap dalam pengharapan, saudara. Jangan kita meninggalkan iman kita. Kita tetap dalam pengharapan. Dan yang ketiga adalah kasih, saudara. Kasih itu apa, saudara? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Saudara, kalau saudara memiliki kasih, misalnya seorang kekasih pacar ya, namanya kasih itu murah hati toh. Tapi kalau kasih tidak murah hati, bagaimana? Bagaimana itu dikatakan kasih? Kasih itu tidak cemburu. Tidak cemburu dalam arti bukan misalnya saudara cemburu misalnya ke
kekasihnya didekati orang. Bukan itu masih tidak cemburu ini. Kalau orang lain lebih berhasil dari kita jangan cemburu. Ya sudah, memang setiap orang kan mempunyai bakat atau kemampuannya sendiri, mempunyai berkat sendiri. Dan kasih itu juga rela berkorban, saudara. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu sabar juga, saudara. Dalam kasih kita harus sabar dalam menghadapi persoalan, jangan mudah marah atau emosi. Saudara, dalam hal ini kasih Allah dinyatakan dalam hidup kita. Kasih yang terbesar adalah ketika Allah menyerahkan anaknya untuk menjadi tebusan bagi umat manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada kasih yang sebesar itu, saudara. Coba kalau Yesus saja tidak mau mengasihi manusia, untuk apa dia disalibkan? Untuk apa dia menebus dosa? Yang seharusnya manusia yang menanggung penghukuman, tapi dia rela dihukum mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, saudara, kita tetap mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kita tetap dalam iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, di antara ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, yang terbesar adalah kasih. Sebab tanpa kasih semuanya sia-sia, saudara. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita dengan jalan mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Demikianlah, saudara, renungan yang singkat ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua, supaya kita tetap di dalam kasih Tuhan. Kita mempunyai iman di dalam Yesus Kristus dan punya pengharapan kita itu tidak sia-sia, karena Tuhan menjamin firman-Nya. Dan juga kita mempunyai kasih terhadap Allah, dan juga kasih terhadap sesama, terhadap saudara kita. Kita harus mengasihi, jangan sulit, saudara. Kalau sudah banyak berkatilah saudara kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga firman